Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Putri Dharma dari Prodi Manajemen Bisnis dengan NIM 2024 0101 296. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi mengenai pasar uang dan pasar modal untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah PUPM yang diampu oleh Pak Wibawanto Nugroho. Materi ini merupakan salah satu bagian penting dalam ilmu ekonomi dan keuangan karena pasar keuangan memiliki peranan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, mendukung aktivitas investasi, serta membantu proses pembiayaan bagi pemerintah maupun perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan sistem keuangan. Contohnya seperti menabung di bank, melakukan investasi, meminjam dana, membeli saham, menggunakan dompet digital, maupun melakukan transaksi pembayaran elektronik lainnya. Semua aktivitas tersebut berkaitan erat dengan sistem keuangan dan pasar keuangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pasar uang dan pasar modal menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi mahasiswa ekonomi dan bisnis, karena kedua pasar tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan aktivitas investasi masyarakat. Secara umum, pasar keuangan merupakan mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana. Dengan adanya pasar keuangan, dana yang sebelumnya tidak digunakan dapat disalurkan kembali menjadi kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam praktiknya, pasar keuangan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang digunakan untuk transaksi dana jangka pendek, sedangkan pasar modal digunakan untuk investasi dan pembiayaan jangka panjang. Walaupun berbeda, keduanya saling berkaitan dan sama-sama memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian nasional. Baik pasar uang maupun pasar modal berfungsi untuk menjaga kelancaran arus dana dalam perekonomian. Jika sistem keuangan berjalan dengan baik, maka kegiatan produksi, konsumsi, investasi, dan pembangunan ekonomi juga dapat meningkat dengan lebih stabil. Selain itu, pasar keuangan juga membantu pemerintah dan bank sentral dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Dengan sistem keuangan yang baik, suatu negara dapat menjaga kestabilan ekonomi, mengurangi resiko krisis keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pembahasan pertama dimulai dari Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. BI merupakan lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Independensi Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian mengalami beberapa perubahan sesuai perkembangan kondisi ekonomi nasional. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil dapat dilakukan secara objektif, profesional, dan fokus pada kepentingan stabilitas ekonomi nasional. Tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah memiliki dua aspek penting pertama, yaitu kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin dalam tingkat inflasi. Yang kedua, tukar rupiah terhadap mata uang asing. Mengapa stabilitas rupiah itu sangat penting? Karena apabila nilai rupiah tidak stabil, maka harga barang akan mudah naik, daya beli masyarakat menurun, dan kondisi ekonomi menjadi tidak terkendali. Sebagai contoh, ketika inflasi meningkat terlalu tinggi, maka harga kebutuhan pokok akan naik sehingga masyarakat menjadi lebih sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, ketidakstabilan nilai tukar rupiah juga dapat mempengaruhi harga barang impor, biaya produksi perusahaan, dan tingkat investasi. Oleh sebab itu, Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BI memiliki 3 pilar utama. Pilar yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pilar kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan pilar ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Dari ketiga tugas tersebut saling berkaitan dan bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Pada bidang kebijakan moneter, BI bertugas menjaga jumlah uang beredar agar sesuai dengan kebutuhan ekonominya. Pada sistem bank pembayaran, Bank Indonesia mengatur sistem transaksi keuangan seperti transfer bank, pembayaran digital, kartu debit, kris, dan berbagai sistem pembayaran lainnya agar berjalan aman dan lancar. Sedangkan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem perbankan dan sektor keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah
DPR, lembaga keuangan, serta lembaga internasional dalam menjaga stabilitas ekonomi. Walaupun independen, koordinasi dengan pemerintah tetap dilakukan agar kebijakan ekonomi nasional dapat berjalan secara sinkron dan efektif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter sangat penting karena berkaitan langsung dengan inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga inflasi agar tetap terkendali, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas sistem keuangan. Dalam pelaksanaannya, BI menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga, giro wajib minimum, serta pengaturan kredit dan likuiditas perbankan. Melalui kebijakan moneter, BI dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Apabila jumlah uang beredar terlalu banyak, maka inflasi dapat meningkat. Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar terlalu sedikit, maka kegiatan ekonomi dapat melambat. Sebagai contoh, ketika kondisi ekonomi mengalami perlambatan, BI dapat menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih tertarik untuk meminjam dan berinvestasi. Namun ketika inflasi meningkat terlalu tinggi, maka suku bunga dapat dinaikkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 2005, BI menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF. Dalam kerangka ini, inflasi dijadikan sasaran utama kebijakan moneter. Artinya, Bank Indonesia akan berusaha menjaga agar tingkat inflasi tetap sesuai target yang telah ditetapkan. Kemudian, setelah krisis keuangan global tahun 2008, Bank Indonesia memperkuat kebijakan tersebut menjadi Flexible Inflation Targeting Framework atau Flexible ITF. Dalam Flexible ITF, Bank Indonesia tidak hanya fokus menjaga inflasi, tetapi juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Flexible ITF memiliki beberapa elemen penting, antara lain inflasi sebagai target utama, penguatan kebijakan makroprudensial, penguatan stabilitas nilai tukar, koordinasi dengan pemerintah, serta penguatan komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak hanya berkaitan dengan pengendalian inflasi saja, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh. Dalam implementasinya, BI menggunakan BI 7 Days Reverse Repo Rate atau BI 7DRR sebagai suku bunga acuan. Ini menjadi sinyal arah kebijakan moneter yang digunakan untuk mempengaruhi suku bunga perbankan, aktivitas ekonomi, dan inflasi. Sebagai contoh, apabila inflasi terlalu tinggi, maka BI dapat menaikkan suku bunga agar jumlah uang beredar berkurang. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi sedang melemah, maka suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi masyarakat. Kebijakan suatu bunga tersebut akan mempengaruhi bunga tabungan, bunga deposito, hingga bunga pinjaman perbankan. Oleh karena itu, perubahan suku bunga Indonesia sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, membahas mengenai inflasi. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya jumlah uang beredar, kenaikan biaya produksi, tingginya permintaan masyarakat, maupun pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi sebenarnya tidak selalu berdampak buruk. Inflasi ringan masih dianggap normal karena menunjukkan adanya aktivitas ekonomi. Namun apabila inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan menurun dan kondisi ekonomi dapat terganggu. Sebaliknya, apabila inflasi terlalu rendah, bahkan terjadi deflasi, maka kegiatan ekonomi juga dapat melemah, karena masyarakat cenderung menunda konsumsi. Untuk mengukur inflasi, terdapat beberapa indikator yang digunakan seperti indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga perdagangan besar, indeks harga produsen, dan deflator produk domestik bruto. Dari seluruh indikator tersebut, IHK merupakan indikator inflasi yang paling sering digunakan di Indonesia. Contoh sederhana, inflasi dapat dilihat dari kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, atau bahan bakar minyak. Jika harga barang tersebut terus naik dalam jangka waktu tertentu, maka masyarakat akan merasakan penurunan daya beli yang sangat signifikan. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu tugas utama Bank Indonesia agar kondisi ekonomi tetap stabil dan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pasar uang.
Pasar uang merupakan tempat diperdagangkannya instrumen keuangan jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang memiliki fungsi penting dalam menjaga likuiditas sistem keuangan dan memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Fungsi dari pasar uang, yang pertama itu ada fungsi likuiditas, yaitu membantu pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Kedua, fungsi informasi, yaitu memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan moneter. Yang ketiga, fungsi accumulation of wealth, yaitu membantu masyarakat memperoleh pendapatan dari penempatan dana. Yang keempat, ada fungsi allocation of wealth, yaitu membantu investor melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Pelaku dalam pasar uang antara lain ada bank sentral, bank umum, pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, dan investor. Selain itu, pasar uang juga menjadi sarana penting bagi BI dalam melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Di Indonesia, perkembangan pasar uang dimulai sejak tahun 1952 dengan berdirinya pasar uang dan modal atau PUM, kemudian pada tahun 1958 dibentuk Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau PPUE. Seiring perkembangan ekonomi nasional dan global, pasar uang di Indonesia terus berkembang agar mampu mendukung kebutuhan sistem keuangan modern. Dalam pasar uang, terdapat berbagai instrumen yang digunakan. Instrumen pertama itu ada Treasury Bills atau T-bills. T-bills ini merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan pemerintah atau bank sentral dan memiliki risiko rendah karena dijamin pemerintah. Instrumen ini biasanya digunakan sistem diskonto sehingga investor memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan nilai nominal saat jatuh tempo. Instrumen berikutnya ada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI merupakan instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga likuiditas perbankan. SBI digunakan dalam operasi pasar terbuka sehingga menjadi salah satu alat penting dalam kebijakan moneter. Karena diterbitkan langsung oleh BI, SBI termasuk instrumen investasi yang memiliki resiko sangat rendah. Selain itu, terdapat juga instrumen lain seperti deposito, commercial paper, repurchase agreement atau repo, call money, dan bankers acceptance. Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk transaksi jangka pendek dan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Sebagai contoh, perusahaan yang membutuhkan dana cepat dalam waktu singkat dapat memanfaatkan instrumen pasar uang untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang ingin melakukan investasi. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal antara lain saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. Bagi perusahaan, pasar modal menjadi sumber pendanaan untuk memperluas usaha dan meningkatkan kegiatan produksi. Sedangkan bagi investor, pasar modal menjadi sarana investasi untuk memperoleh keuntungan berupa dividen maupun capital gain. Selain itu, pasar modal juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dana yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk ekspansi usaha, membuka lapangan pekerja baru, dan meningkatkan produksi nasional. Contohnya, perusahaan yang ingin memperbesar usahanya dapat menjual saham kepada masyarakat melalui pasar modal untuk memperoleh tambahan modal usaha. Selanjutnya, terdapat beberapa perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Pasar uang digunakan untuk transaksi jangka pendek dengan resiko relatif rendah, sedangkan pasar modal digunakan untuk investasi jangka panjang dengan resiko yang lebih tinggi. Instrumen pasar uang meliputi SBI, deposito, dan surat berharga jangka pendek, sedangkan instrumen pasar modal meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Dari sisi keuntungan, pasar modal umumnya memberikan potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan pasar uang. Namun resiko yang dihadapi juga lebih tinggi, karena investor harus memahami prinsip high risk, high return sebelum melakukan investasi. Selain itu, investor juga perlu memahami pentingnya diversifikasi investasi. Diversifikasi dilakukan dengan membagi dana ke beberapa instrumen investasi agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Investor tidak dianjurkan menempatkan seluruh dana hanya pada satu jenis investasi, karena hal tersebut dapat meningkatkan resiko kerugian. Selain memahami keuntungan investasi, investor juga harus memahami risiko investasi seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko gagal bayar, dan risiko perubahan kondisi ekonomi. Dengan pemahaman yang baik mengenai investasi,
masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan tepat. Secara keseluruhan, pasar uang dan pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem keuangan Indonesia. Kedua pasar tersebut membantu penyaluran dana, mendukung kegiatan investasi, dan menjaga likuiditas serta membantu pemerintah dan BI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui kebijakan moneter yang tepat, BI dapat menjaga inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Dengan memahami materi pasar uang dan pasar modal, kita dapat mengetahui bagaimana sistem keuangan bekerja, serta memahami pentingnya kebijakan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pemahaman mengenai investasi dan sistem keuangan juga dapat membantu masyarakat mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik dan lebih bijaksana di masa depan. Demikian presentasi mengenai pasar uang dan pasar modal yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pasar keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta membantu memahami peranan pasar uang dan pasar modal dalam kehidupan ekonomi modern. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.